Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai level individual komunikasi pemasaran. Yang dimana kelompok 2 itu beranggotakan 5 orang. Saya sendiri itu Almasita sebagai moderator, Niar Ismayani, Agnes Mileni, Siti Masita, dan Sarah Nurfadila sebagai pemateri. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Sarah Nurfadila untuk membacakan materi pertama mengenai bisnis level individual. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ke materi yang pertama. 1. Bisnis level individual. Bisnis merupakan unit usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi dalam rangka memperoleh keuntungan, baik keuntungan finansial maupun kemanfaatan secara sosial. Penting untuk ditekankan sejak awal bahwa tidak semua unit bisnis bertujuan memperoleh laba dalam bentuk kapital atau uang. Unit bisnis dibentuk ada kalanya untuk melakukan pemasaran sosial dengan bertujuan untuk membangun reputasi, citra unggul, dapat dipercaya, dan superior. Kredibilitas merupakan seperangkat persepsi komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Antara lain, komunikator dikatakan memiliki kredibilitas bila cenderung memiliki keunggulan tertentu. Yualinita menyebutkan 9 komponen, yaitu 1. Keahlian, 2. Dapat dipercaya, 3. Sosiabilitas, 4. Koorientasi, 5. Karisma, 6. Keamanan, 7. Dinamisme, 8. Terbuka, dan 9. Sungguh-sungguh. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Masita dari kelompok 2 akan membacakan presentasi di slide kedua, yaitu pentingnya komunikasi antar pribadi. Cipta Lesma Mansitir Julia Cewot tahun 2004 menegaskan manfaat value mempelajari komunikasi ilmu ada 3, yakni academic value, professional value, dan personal value. Yang pertama secara akademik. Komunikasi memberikan dasar-dasar yang rasional tentang konsep dan teori komunikasi, memungkinkan orang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, secara pribadi. Penguasaan konsep dan teori tersebut dapat membantu seseorang dalam memandang atau menganalisis problem yang muncul. Bagi Wood, pentingnya hubungan interpersonal adalah afeksi, yaitu yang pertama, keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan inklusi, yaitu keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Yang ketiga, kontrol, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi presentasi kami, yaitu proses komunikasi antar pribadi. Berdasarkan model sirkular tersebut, sebuah organisasi membuat perencanaan untuk menyamakan pengalaman seperti gathering dengan model outbound, atau menyamakan acuan dengan menyusun visi misi dan tujuan secara naratif. Ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif berdasarkan pendekatan individual. Namun sebetulnya masih banyak elemen-elemen yang menentukan terciptanya kesamaan makna atau saling pengertian itu. Kesamaan acuan dan pengalaman dapat diperinci berdasarkan asal-usulnya. Semua tergantung pada persepsinya. Persepsi ditentukan dengan nilai budaya, kebiasaan, dominasi lingkungan, dan termasuk juga bagaimana komunikasi dilakukan. Baiklah, saya serahkan materi selanjutnya ke Agnes Mileni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Mileni Ramadan yang akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mendukung beberapa keberhasilan KAP. Yang pertama adalah faktor bahasa, faktor fisik, faktor psikis, dan faktor lingkungan. Faktor bahasa, semakin mudah bahasa yang digunakan masing-masing, semakin mudah juga terjadi interaksi yang saling pengertian dan saling memahami. Faktor fisik seperti gerak mata, gestur tubuh, dan paralinguistik yang disebabkan keadaan tidak sehat cenderung membuat lawan bicara kita itu merasa tidak nyaman dan mungkin juga kurang saling pengertian dan memahami begitu. Faktor psikis cenderung berjalan dengan baik apabila masing-masing memiliki gairah yang positif. Faktor lingkungan, interaksi berjalan dengan lancar dan nyaman jika di sekeliling kita itu merasa nyaman dan
tenang begitu. Jadi kurangnya suara-suara bising, kurangnya bau-bau yang tidak sedap yang membuat kita berinteraksi dengan lawan bicara kita itu tidak nyaman gitu. Jadi mungkin singkatnya begitu dari materi yang saya bawakan tentang faktor yang mendukung keberhasilan KAP. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.